Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di tangan gua sekarang ini ada iPhone terbaru yaitu iPhone 15 series yang base modelnya 128 GB. iPhone yang menurut gua ini tanggung banget buat dibeli, apalagi misalkan kalian adalah pengguna iPhone 13 dan juga iPhone 14. Soalnya secara harga dan juga fitur, iPhone 15 ini mendekati dengan iPhone 14 Pro. Dan kalau misalkan pengen upgrade dari iPhone 13 atau 14, misalkan kalian udah punya, ini rasanya nggak beda jauh, minor banget perbedaannya. Jadi ya ini adalah pilihan yang paling sulit untuk tahun ini. By the way, gue udah bikin video apa aja sih perbedaan antara iPhone 15 dan juga iPhone 14 Pro. Kalian tonton aja videonya di sini nih, ini linknya. Dan begonya, di tanggal pas gue upload video ini, semua iPhone mengalami penurunan atau penyesuaian harga. Tapi untuk yang Pro model, apalagi yang iPhone 14, ini nggak turun coy. Jadi yang turun itu hanya iPhone 13, 14, dan juga 15 series. Kayaknya Apple bakal ngasih pilihan sulit lain untuk tahun ini di kuartal 2. Dan daripada banyak basa-basi, mending kita bahas aja iPhone 15 base model. Tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. iPhone 15 diluncurkan pada 22 September 2023 yang menjadi upgrade dari iPhone 14. Secara fisik, misalkan dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya yaitu 13 dan juga 14, sekilas sama aja. Cuman USB-nya udah USB Type-C, ini terbaru. Dan juga ada Dynamic Island di bagian depan layarnya. Dan untuk bentuknya ini lebih rounded dan warnanya itu lebih cerah alias warna pastel. Dan ini yang membuatnya nanggung banget. Soalnya secara sekilas misalkan kalian orang awam, orang bego gitu ya, iPhone 13, 14, dan juga 15 itu mirip-mirip, kembar identik. Dan mungkin kalau kita pengen ngebedain secara jelas gitu, kita itu harus meneliti lebih dalam lagi, apalagi misalkan di bagian layarnya. Ini mungkin bakal kelihatan jelas. iPhone 15 dikeluarkan dengan warna pastel, yaitu ada warna pink, biru, kuning, dan juga hitam. Yang menurut gua ini adalah iPhone yang lucu-lucu. Ini menyasar kelas anak muda mungkin ya, yang pengen refresh gitu ya secara desain. Dan secara desain, iPhone 15 itu mempunyai berat 171 gram, lebih ringan 1 gram daripada iPhone 14 dan lebih ringan 2 gram daripada iPhone 13. Yang artinya gak beda jauh secara bobot berat. Tapi iPhone 15 karena udah pakai finishing matte, jadi nggak kayak iPhone sebelumnya, dia tuh pakai material kaca yang glossy. Jadi misalkan kita pegang itu nggak meninggalkan sidik noda, nggak kayak iPhone sebelumnya nih, kayak iPhone 12, 13, dan juga 14. Dan di bagian samping ini udah pakai frame aluminium kayak iPhone 14 Pro, walau belum menggunakan bahan sekelas Pro 15 yaitu titanium. Dan secara look menurut gua ini terkesannya mewah banget, refresh, dan enak digenggam. Yang menjadi perbedaan mencolok antara desain iPhone 15 dan juga 14 ini ada di bagian kameranya. Di sisi kamera di buletannya itu, dia itu warnanya itu lebih bold daripada warna bodinya. Bagian bodinya itu terkesan soft gitu, warna-warna pastel yang mempertegas kalau ini adalah iPhone 15. Dan di bagian lekukan sampingnya ini terlihat lebih rounded atau lebih melengkung daripada iPhone versi sebelumnya. Ya roundednya kayak iPhone 12, sebenarnya nggak terlalu ngotak kayak iPhone 13 misalkan kita banding. Dan untuk screen to body ratio ini 86,4 yang artinya bezelnya itu lebih tipis 0,4% daripada iPhone versi sebelumnya yaitu tipe 13 dan juga 14. Secara umum sih misalkan kita bandingin dengan iPhone 13 dan juga 14, kita tuh nggak akan nemuin bedanya secara jauh gitu ya. Nggak ada yang spesial jadi untuk desain tahun sekarang. Jadi ini tuh adalah HP baru tapi rasanya rasa HP lama. Mute switchnya ini belum pakai tombol kayak iPhone 15 Pro ya, yang tinggal dipencet itu. Ini masih pakai desain antara iPhone 11, 12, 13, 14 ini masih sama. Dan ada fitur yang menarik banget tapi nggak pernah diperhatikan, yaitu fitur Dynamic Island. Menurut gue itu adalah fitur gimmick dari Apple. Tapi walau gimmick, karena animasinya itu dynamic gitu ya, bagus, smooth, jadi orang tuh nggak terkecoh gitu ya dengan fitur yang satu ini. Misalkan kita pakai timer, mainin musik, cuaca, atau ngerekam suara, atau enggak recorder gitu ya, screen recorder, itu bagus banget animasinya. By the way, untuk HP Infinix yang gue punya sekarang, ini juga ada Dynamic Island-nya. Kalian bisa lihat di layar. Di bagian bawah ada USB Type-C yang mempunyai kecepatan 10 Gbps. Sekarang iPhone 15 ini udah nggak pakai port Lightning. Untuk charging masih tetap sih dia pakai power delivery 2 dengan daya input maksimal 15 watt. Dan kalau untuk wireless chargingnya ini masih sama 15 watt juga. 0-50% itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan yang baru USB Type-C-nya udah bisa reverse wired. Jadi misalkan kalian pakai
USB Type-C buat ngecas TWS atau nggak perangkat lain gitu ya, ini bisa. Tapi untuk daya maksimal output dari iPhone ke TWS ini maksimalnya cuma 4 watt. Jadi untuk reverse chargingnya udah kayak iPad. Dan ini adalah bagian yang paling sering nggak pernah direview oleh reviewer lain, yaitu kompatibilitas dengan mikrofon. Nah, karena iPhone 15 ini udah pakai USB Type-C, harusnya misalkan kita pakai aksesoris, mau itu SSD, card reader, USB hub, bahkan mic wireless, harusnya itu lebih mudah lagi ya untuk kompatibilitasnya. Jadi semoga aja Apple gak ngunci semua fitur USB Type-C-nya. Dan misalnya kalian adalah konten kreator yang mobile gitu ya, kayak gue sekarang, gue ini kebanyakan gue tuh rekamannya itu pakai iPhone ya. Kalian itu bisa menggunakan mic dengan type-nya itu USB-C yang biasa. Gak usah beli-beli mikrofon lagi yang sosokan eksklusif buat Apple, misalkan kayak Saramonic yang ini nih yang pernah gua review. Dan harganya itu beda jauh biasanya untuk harga-harga yang MFI. Misalkan kita pakai mic plug and play yang benar-benar universal, harusnya sih aman. Dan semoga aja Type-C-nya nggak bermasalah kayak port lighting yang iPhone. Biasanya bermasalahnya itu suka nggak connect gitu ya ke mikrofon. Itu adalah penyakit dari lighting Apple, apalagi misalkan handphonenya itu mati. Dan gua sebagai pengguna Apple iPad yang udah USB Type-C, misalkan gua nyolokin mikrofon ke iPad-nya, kadang-kadang si iPad-nya juga nggak ngedetect, padahal misalkan kita pakai di Android ini normal-normal aja. Nah, nggak enaknya Apple itu dilimitasi aksesoris. Semoga aja ya iPhone 15 ini nggak ada limitasi, tapi udah dilimit juga sih untuk kecepatannya. Dasar Apple udah HP mahal, pelit lagi. Selanjutnya kita ngobrolin soal layarnya. Untuk layar secara teknologi ini benar-benar mendekati dengan iPhone 14 Pro. Walau refresh rate-nya enggak sampai 120 Hz. Ini mentok di 60 Hz. HP belasan juta udah kayak HP murah, ini cuman pakai 60 Hz. Layarnya udah pakai panel LPTO OLED XDR display. Misalkan kita bandingin dengan iPhone 13 dan juga 14, ini kelihatan banget perbedaannya. Apalagi misalkan di sisi kecerahan. Soalnya peak layar iPhone 15 yang terbaru ini bisa sampai 2000 nits. Perbedaannya misalkan di iPhone 13 dan juga 14 itu mentok di 1200 nits. Layar ini paling kerasa misalkan kita gunain di kondisi outdoor, tapi misalkan kita pakai indoor gitu di dalam ruangan, untuk user experience-nya ini nggak beda jauh dengan iPhone versi sebelumnya, mau itu 12, 13, bahkan 14. Misalkan dipakai buat nonton film, scrolling sosial media, ini udah cukup enak banget. Tapi misalkan kalian pakai main game, refresh rate 60 fps itu atau 60 Hz itu ya ini biasa-biasa aja. Walau HP Android yang sekelasnya yang harganya 3 juta tuh bisa sampai 90 bahkan 120 Hz. iPhone dengan HP yang harganya mahal, menurut gue layarnya itu kenapa begini ya, di downgrade banget, nggak kayak iPhone 14 Pro series. Dan perbedaan yang paling mencolok dengan layar iPhone 14 Pro yaitu nggak ada always on display-nya. Jadi Apple itu ngasih limitasi di layarnya walau layarnya itu sama. Untuk performa iPhone 15 series ini nggak diragukan lagi untuk masalah performa. Soalnya untuk prosesornya ini udah sama dengan iPhone 14 Pro series. Jadi chipnya itu udah pakai A16 Bionic, 6 core CPU, 6 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Dan untuk RAM-nya ini udah pakai yang 6GB. Dan untuk storage-nya start di 128, 256, 512, dan juga ada yang 1TB. 1TB ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Secara performa, karena ini iPhone-nya bukan yang Pro Series, sebenarnya ini udah lebih dari cukup menurut gua. Apalagi misalkan dipakai buat multimedia, gaming ringan gitu yang casual, atau sekedar sosial media, menurut gua ini lebih dari cukup. Yang paling kelihatan bagi gua, kemampuan video dan juga foto processing-nya ini jauh lebih cepat daripada iPhone tipe sebelumnya. Jadi misalkan kita mau main augmented reality, pakai filter, atau enggak main edit video, ini benar-benar smooth cuy. Ini asik banget buat para konten kreator. Dan ini adalah pengetesan kamera yang gua lakuin. Secara kamera iPhone 15 ini adalah upgrade dari iPhone 14 dan sebuah pengurangan dari fitur Pro-nya, apalagi yang 14 Pro series-nya. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya. Yang paling di highlight di sini di iPhone 15 ini ada di resolusinya. Apple buat sekarang nggak pelit tentang resolusi. Yang biasanya 12 megapiksel sekarang bisa di up ke 48 megapiksel misalkan kita aktifkan. Tapi defaultnya itu adalah 24 megapiksel. Nah, walau HP Android saat ini resolusinya udah ratusan megapiksel di harga 3-5 juta, menurut gue Apple sedikit pelat sih. Dan untuk kualitasnya, menurut gue
ini baik. Dan gue juga bikin perbandingan antara kamera iPhone 12 yang gue pakai sekarang dengan iPhone 15, dan ini adalah sedikit perbedaan. Dan menurut gue di kemampuan video yang paling di highlight di iPhone 15 ini adalah fitur stabilisasinya yang diperbagus dikarenakan prosesornya itu udah lebih kenceng, lebih smooth. Jadi stabilisasinya juga lebih smooth lagi. Dan ini adalah tes stabilisasinya misalkan gue bandingin dengan iPhone 12. Untuk harga, kalau kemarin harganya itu nggak beda jauh ya dengan iPhone 14 Pro yang series. Jadi bedanya cuma 1 juta. Jadi konsumen itu dikasih pilihan yang sulit kalau misalkan di harga kemarin launching. Tapi untuk sekarang, untuk harga iPhone 14 Pro itu masih stay di 17 jutaan. Tapi misalkan iPhone 15, lalu 14 dan juga 13, ini turun 2 jutaan semua serentak. Gua nggak tahu kenapa ini ada penyesuaian harga yang menurut gua nggak ngotak menurut gua. Kasian banget yang udah beli handphone 2 bulan kemarin. Jadi misalkan untuk sekarang menurut gue worth it sih beli iPhone 15 soalnya harganya itu udah turun. Dan perbedaan dengan iPhone 14 itu misalkan kita bandingin, perbedaan paling ketara itu adalah di USB Type-C nya. Kameranya udah 48 megapiksel dan layarnya itu lebih baik. Dan apakah iPhone 15 ini worth it buat dibeli? Menurut gue iPhone 15 ini cocok banget buat kalian yang pengen upgrade dari seri iPhone generasi sebelumnya. Misalkan 12 ke bawah gitu. Misalkan kalian pakai iPhone XR, 10 atau enggak yang bawah. Jadi kalian tuh upgrade-nya itu kayak yang loncat. Tapi misalkan kalian pengguna iPhone 13 dan juga 14, menurut gue fiturnya sih nggak beda jauh. Jadi nggak terlalu kelihatan. Kecuali misalkan kalian perhatiin secara detail, bener-bener diteliti gitu ya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan untuk link pembelian tentunya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.